Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua yang ada di kelas 10 IPS 1, 10 IPS 2 dan 10 IPS 3. Ya, hari ini kita belajar mengenai ciri-ciri hikayat lanjutan minggu kemarin. Ya. Dan kalian pun hari ini pasti sudah semangat kembali karena minggu semalam dari mulai hari Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu kalian libur ya. Jadi hari ini jangan ada yang malas-malasan lagi. Adapun pelajaran hari ini yaitu mengenai ciri-ciri hikayat. Ibu memberikan tugas Rabu kemarin itu bagaimana cara kalian membuat karangan sendiri hikayat ya atau cerita rakyat yang tidak masuk di akal ya. Jadi hari ini adalah yang kita bahas mengenai ciri-ciri hikayatnya, yaitu satu, arkais. Maksudnya hikayat menggunakan kata-kata saat ini yang sudah tidak lazim digunakan, misalnya sebermula, sahdan, sabibul hikayat, menurut empunya cerita, battah, sahdan dan konon. Ya, konon di waktu masa Majapahit misalnya, seperti itu. Jadi kata-kata yang arkais ini tidak ada dibubuhkan lagi di saat sekarang ini, ya. Kemudian dua, anonim. Tidak ada kejelasan tentang pengarang hikayat. Ya, anonim ini tanpa pengarang. Banyak hikayat yang diciptakan tapi mereka tidak membubuhkan namanya. Ya, tidak seperti puisi, ada Amir Hamzah, ada Khairul Anwar, mereka membubuhkan namanya, tapi ini tanpa nama. Ya, karena cerita yang dibuat ini cerita dahulu kala. Ya, jadi bersifat anonim. Ya, tidak ada kejelasan. Kemudian leluri. Hikayat disampaikan secara lisan dari orang ke orang. Waktu zaman dahulu, hikayat ini tidaklah ditulis di dalam sebuah buku. Ya, hikayat ini secara tidak sengaja terjadi atau diceritakan dari orang ke orang, ya. Kemudian sampai saat ini hikayat ini tetaplah menjadi pembelajaran bagi kita sebagai hiburan, ya, dan sebagai motivasi hidup. Karena di dalam hikayat ini banyak ajaran-ajaran yang bisa kita ambil, ya. Kemudian 4, faralogis, kemustahilan. Nah, itu yang ibu suruh kalian Rabu semalam itu. Kan mustahil orang bisa terbang, ya, bukan aromen, ya. Kalau masa dulu ada orang bisa terbang dalam cerita itu. Kemudian ada lutung kesarung yang bisa bicara, atau burung Raja Wali yang bisa bicara, ya. Nah, itu jadi pralogis, kemustahilan. Ini ingat ini Bu masukkan dalam ujian, ya, ujian semester. Jadi apa semua yang ada di video ibu ini kalian catat, ya nak ya. Kemudian istana sentris, pusat cerita bertema atau berlatar lingkungan istana, lebih identik kepada istana atau kerajaan. Kemudian ciri kebahasaan hikayatnya, yaitu selalu menggunakan kata ganti orang pertama, tunggal, garis miring jamak sebagai konsekuensi dan penggunaan sudut pandang orang ketiga, ya. Kemudian banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh, misalnya membela, berjuang, membagi-bagikan atau menikah. Kemudian banyak menggunakan kata deskriptif
untuk memberikan informasi secara terperinci tentang sifat-sifat tokoh seperti muda, berani, kebal, miskin, dan pengecut. Kemudian banyak menggunakan kata kerja pasif dalam rangka menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan, seperti dianugerahkan, diberi, dan dikenang. Kemudian banyak menggunakan kata kerja mental dalam rangka penggambaran peran tokoh, seperti dipercaya, geram, insaf, dan menyukai. Kemudian banyak menggunakan kata penghubung, kata depan, ataupun nomina yang berkenaan dengan urutan waktu, seperti tiba-tiba, sebelum, sudah, pada saat, kemudian, selanjutnya, sampai, hingga, nantinya, selama, dan saat itu. Ya, jadi ada berapa sampai F, ya, ciri kebahasaannya, ya. 3, 4, 5, 6, ada 6. Itu kalian catat, ya, karena semua yang Ibu ajarkan di dalam video ini itu masuk di dalam ujian, ya. Adapun tugas kalian yaitu buatlah, ya, ini bukan hanya hikayat, cerita rakyat. Cerita rakyat ini bisa legenda, dongeng, mite, ya. Nah, yang Ibu suruh hari pertama mengenai pembelajaran ini yaitu hikayat. Hikayat si miskin itu, ya. Jadi ini boleh bentuk hikayat, legenda, ataupun dongeng. Kalian buat, entah ada adik kalian yang dekat-dekat saja atau orang tua kalian, buatlah bentuk drama, ya, tapi berbentuk hikayat. Kalian berpakaian seperti orang-orang dahulu kala, ya, memakai kebaya, ya, kalau laki-laki mengikat kepala, seperti itu. Kalian cari di lingkungan tempat tinggal kalian itu yang ada hutan-hutannya, ya, itu nanti kalian buat videonya. Itu Ibu kasih tempo 2 minggu berkelompok, atau ada saudara kalian yang mau, itu boleh, ya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.